warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mahasiswa PBG Daljab Unila PGSD tahun 2022. Nama Muhammad Mukhtar Rusdi, nomor UKG 2015-01-3195-10. Unit Satuan Tugas SDN 2 Gayau Sakti, Kabupaten Lampung Tengah. Bapak dosen dan Pak Guru Pamong, di sini saya akan mencoba mempresentasikan rencana evaluasi yang sudah saya susun dan saya unggah di tagihan LMS, yaitu berupa rencana evaluasi. Yang pertama ada jurnal refleksi. Di sini jurnal refleksinya ada jurnal refleksi guru yang diawali dengan identitas sekolah dan nama guru, ada kelas yang saya ampu untuk praktek mengajarnya, dan di sini hari tanggalnya akan menyesuaikan untuk nanti jadwal terbit terbaru untuk kegiatan PPL. Nah, pertemuannya di sini saya siapkan refleksinya untuk aksi 1 dan aksi 2. Kompetensi dasarnya masih sama, kebetulan saya ini mengambil model pembelajaran PJBL dan mendominasi di pembelajaran IPA-nya, walaupun keterkaitan di tematik itu juga ada muatan pelajaran yang lainnya. Namun di proyeknya saya ambil di materi IPA. Pertanyaan untuk refleksi gurunya ada 11 poin di sini. Di antaranya yaitu ada pertanyaan jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung, ada kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran, peran yang saya lakukan, ada hal positifnya apa saja, dan kualitas pembelajaran yang telah berlangsung seperti apa, capaian siswanya dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan tercapai setelah mengikuti pembelajaran tidak, gitu. Ada hal positif negatif lagi, dan hal-hal yang seharusnya saya lakukan di saat pembelajarannya, dan hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Hasil utamanya ada berupa kesimpulan, nanti disiapkan di akhir pembelajaran. Dan berikutnya ada jurnal refleksi guru untuk keterkaitan dengan hasil produk. Di sini saya pisahkan dari pertemuan pertama dan kedua itu ada menghasilkan produknya, yaitu LKPD yang berupa instrumen beberapa soal-soal, dan ada di sini membuat proyek model organ pernapasan yaitu bagian paru-paru. Ada yang terakhir di proyek yang terakhir ada masker dari kain perca. Begitu. Jadi pertanyaan untuk kaitan dengan hasil produk yang direfleksi guru ada 5 poin saya buat. Ada apakah LKPD-nya sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, dan selanjutnya ada kelebihan kekurangan LKPD apa saja, peran yang saya lakukan dalam prosesnya seperti apa, apakah dengan menggunakan LKPD bahan ajar serta produk dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan baik, dan bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan sesudahnya, gitu. Lanjut untuk ke lembar observasi. Di sini ada lembar observasi untuk pendidik. Nah, di sini disiapkan seperti tabel supervisi dari kepala sekolah yang akan mungkin mengunjungi kelas. Komponennya ada 8 poin, diantaranya yaitu identitas RPP, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Dan di antara komponen tersebut ada indikator yang harus dicapai dan ada checklist yang harus diisi, dan di situ ada panduan skor di paling kanan sendiri sesuai dengan checklist yang terisi di tabel checklistnya. Nanti hasil akhirnya akan dijumlahkan dan itu akan menjadi nilai hasil akhir. Nah, di sini juga ada lembar observasi penerapan model pembelajaran PJBL-nya, di antaranya tahapan-tahapan tentang pembelajarannya, ada 5 poin di situ, dan selanjutnya ada observasi peserta didik. Di sini hanya mengisi kolom skor sesuai keadaan yang sebenarnya,
Ada kategori pengamatannya, ada 10 poin, antusiasme peserta didik diantaranya, ada saat persepsi, skornya berapa. Di sini ditampilkan juga keterangan dari skor untuk melakukan penilaiannya seperti itu. Selanjutnya ada instrumen penilaian peserta didik berdasarkan nilai sikap spiritualnya, ada juga penilaian sikapnya juga di sini, dan di sini ada katalog untuk kriteria penilaiannya. Di sikap spiritual itu yang dinilai apa saja, ketaatan beribadah contohnya, berperilaku bersyukur, dan seterusnya. Di sini juga ada penilaian jurnal sikap, sosialnya jujur, disiplin, dan seterusnya. Dan di sini juga kita tidak usah repot-repot untuk menilai peserta didik itu masing-masing anak. Jadi hari itu namanya siapa, ada kejadian apa yang menonjol siapa anaknya, butir sikapnya. Misalnya di sikap spiritualnya yang menonjol di sini ada berperilaku bersyukur gitu. Nah, itu siapa yang paling bersyukur di antara teman-temannya, ya hari itu ada kolom positif negatifnya dan tindak lanjutnya seperti apa. Berikutnya ada penilaian hasil wawancara. Di sini ada tabel wawancara kepala sekolah. Ya, di sini kebetulan nanti akan coba dicanangkan juga setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Pertanyaannya hanya 5 yang saya siapkan untuk kepala sekolah. Di antaranya, menurut Bapak, apakah penyusunan komponen perangkat pembelajaran yang saya gunakan ini sudah sesuai kriteria? Terus selanjutnya ada, menurut Bapak, apa perlu diperbaiki dan ada yang ditambahkan lagi tidak, seperti itu. Jadi masih berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya ambil modelnya dan saya terapkan di PPL nanti. Yang kedua ada wawancara dengan guru rekan sejawat. Di sini ada 7 poin seperti yang wawancara dengan kepala sekolah. Ini juga menanyakan tentang model atau metode yang saya gunakan, respon peserta didiknya saat pembelajaran berlangsung seperti apa, begitu. Dan apakah Bapak Ibu pernah menggunakan PJBL yang seperti saya gunakan gitu, dengan bantuan media video pembelajaran misalnya, atau media gambar saat pembelajaran seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan nanti setelah pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Jadi di sini yang pertama ada survei untuk peserta didik. Di sini hanya instruksinya untuk menjawab ya dan tidak saja, tapi ada beberapa poin yang harus dijawab di situ. Misalnya peserta didik senang tidak dengan pembelajaran yang telah dipelajari dengan gurunya gitu. Berikutnya ada guru memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja. Terus selanjutnya ada lembar pertanyaan untuk orang tua. Juga di sini ada penskoran juga proses pembelajaran, dari pertanyaan proses pembelajaran, ada juga hasil dari proses pembelajaran seperti apa, dan penskorannya sesuai dengan keterangan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Selanjutnya ada survei kepada guru atau kepala sekolah. Ini kemarin sudah didiskusikan juga, daftar pertanyaannya mencakup 12 pertanyaan ini saja. Survei. Apakah guru saya sendiri gitu ya, dari rekan sejawat dan kepala sekolah yang akan mengisi surveinya memiliki motivasi yang tinggi ya, apakah sering dengan pembelajarannya itu sering memotivasi siswa atau seperti apa, berpakaian rapi sopannya itu kadang-kadang atau sering atau selalu dengan berpakaian rapi berangkat ke sekolah, seperti itu. Apakah datang tepat waktu ke sekolah atau bagian saat pembelajarannya seperti apa, manajemen waktunya, begitu. Di sini juga ada apakah menguasai mata pelajaran di masing-masing pembelajaran, seperti itu.
Selanjutnya cukup untuk di lembar survei ada artefak di sini. Ada artefak hasil belajar siswa. Ya di sini saya menampilkan LKPD yang di rencana aksi 1 itu melalui pengamatan video terlebih dahulu dan mengerjakan tugas di sini, dan di sini ada juga mengisi bagan sistem pernapasan dengan menjelaskan cara kerja sistem pernapasan manusianya langsung. Nah, di sini ada muatan pelajaran yang saya sebutkan tadi karena ada bahasa Indonesia, ada SPDP di sini, tapi tetap dengan satu garis lurus, yaitu masih di materi yang sama, sistem pernapasan pada manusianya. Lanjutnya di rencana aksi 2 juga seperti itu, dan diakhiri dengan proyek yang terakhir adalah membuat masker seperti itu. Demikian presentasi saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.